Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Octavia Rizka Malia dengan nomor induk 06 035200021. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari aliran psikoanalisis, yaitu Karen Horney Danielson. Siapa sih beliau? Yuk tonton video ini sampai habis. Karen Horney Danielson lahir di Hamburg, Jerman, tanggal 16 September 1885 dan meninggal di New York pada tanggal 4 Desember 1952. Ia mendapat training medis di University of Berlin dan berasosiasi dengan Berlin Psychoanalytic Institute dari tahun 1918 sampai dengan tahun 1932. Dia mendapat analisa dari Karl Abraham dan Hans Sachs, dua orang training analisis termuka di Eropa saat itu. Horney juga menggambarkan ide-idenya sebagai pelengkap kerangka dari psikologi Freudian. Jadi, bukan sebagai pendekatan baru dalam memahami keseluruhan kepribadian. Ia berkeinginan mengeliminir beberapa ketidakbenaran dalam pemikiran Freud. Ketidakbenaran yang mendasar menurutnya adalah di dalam orientasi yang bersifat mekanistis dan biologis dan merealisasi psikoanalisis agar benar-benar potensial sebagai ilmu tentang manusia. Horney sangat berkeberatan akan konsep Freud tentang penis envy atau hubungan kasih sayang yang berlebihan. Sebagai faktor penentu dalam psikologi wanita, Freud mengobservasi sikap dan perasaan yang tersendiri dari wanita serta konflik-konflik yang tercipta berasal dari perasaan akan genetikal infertility dan kecemburuan terhadap lelaki. Horney yakin bahwa feminim psikologi didasari oleh kurangnya keyakinan diri dan penekanan yang berlebihan akan hubungan kasih sayang, dan kecil sekali kaitannya dengan masalah anatomi dari organ seks, atau pandangan Horney tentang feminim psikologi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan setelah wafatnya pada tahun 1967. Perihal akan Oedipus Complex, Horney juga merasa bahwa hal ini bukanlah konflik akan seksual agresif antara anak dengan orang tuanya, namun merupakan kecemasan yang berkembang dari gangguan-gangguan mendasar. Contohnya seperti rejection, overprotection, dan punishment dalam hubungan antara anak dengan ayah dan ibunya. Horney juga membahas akan konsep-konsep Freud selanjutnya, seperti halnya repetition compulsion, the age, ego, dan superego, anxiety, dan mausaism pada tahun 1939. Konsep Horney yang pertama adalah tentang basic anxiety. Pada umumnya, segala sesuatu yang mengganggu rasa aman dari anak dalam relasinya dengan orang tuanya akan menghasilkan basic anxiety. Anak akan insecure, anxious, akan mengembangkan strategi tertentu dalam mengatasi perasaan terisolasi dan ketidakberdayaan tersebut. Ia bisa menjadi hostile dan mencari cara membalas dendam terhadap orang-orang yang telah menolaknya dan memperlakukannya secara tidak benar. Atau dia juga bisa menjadi ambisif, guna mendapatkan kembali akan cinta yang ia rasakan telah hilang. Anak akan berkembang ke arah unrealistis dan idealistis dari gambaran diri dalam rangka kompensasinya akan perasaan rendah diri. Anak tersebut akan berusaha menyuap orang lain agar mencintainya, atau akan menggunakan ancaman untuk mendesak orang agar menyukainya. Apabila anak gagal untuk mendapatkan cintanya, mungkin ia berusaha mendapatkan kekuasaan atas orang lain dengan cara mengkompensir perasaan ketidakberdayaan dan mencari penyaluran dari hostility. Atau dapat pula dengan mengeksploitasi orang lain. Dapat pula seorang anak menjadi sangat kompetitif, di mana memenangkan baginya adalah lebih penting daripada achievement. Hal tersebut akan mengalihkan dan mengurangi agresifnya dalam batin. Setiap strategi itu akan menjadi sangat ataupun kurang menetap di dalam kepribadian. Sebagian strategi akan mengangkat karakter dari drive atau kebutuhan di dalam dinamika dari kepribadiannya. Horney menyajikan suatu daftar dari ke-10 kebutuhan yang didapat dari konsekuensi dari usaha mencari pemecah masalah gangguan dalam relasi antar manusia. Ia menyebut kebutuhan-kebutuhan ini sebagai neurotic, karena sifatnya berupa pemecahan yang irasional terhadap masalah. Yang pertama adalah neurotic need for affection and approval. Need di sini disirikan oleh indiskriminasi harapan menyenangkan orang lain dan menuruti harapan orang lain. Orang ini hidup dengan mengutamakan pendapat yang baik dari orang lain dan sangat peka terhadap tanda-tanda penolakan atau tidak bersahabat. Yang kedua
The neurotic need for a partner who will take over one's life. Individu dengan need semacam ini adalah parasit. Ia selalu menilai cinta sebagai berlebihan dan sangat khawatir akan kesendirian. Yang ketiga, the neurotic need to restrict one's life within narrow borders. Individu dengan tidak banyak menuntut, sedikit memiliki, tidak menarik perhatian, dan menilai segala sesuatu secara biasa saja. Yang keempat, the neurotic need for power. Need di sini diekspresikan dengan mengidam-idamkan kekuasaan. Jelas terlihat di dalam diskriminasi antara pemulihan kekuatan dan penghinaan antar kelemahan. Individu yang takut mempergunakan kekuasaan secara terang-terangan akan mencoba menguasai orang lain lewat eksploitasi intelektual dan superioritas. Yang kelima, ada the neurotic need for exploit others. Need ini diekspresikan dengan mengeksploitasi orang lain baik secara intelektual ataupun superioritas. Yang keenam, ada the neurotic need for prestige. Suatu evaluasi diri yang ditentukan oleh sejumlah penerimaan dan pengenalan diri secara publik. Yang ketujuh, ada the neurotic need for personal adoration. Individu dengan need ini memiliki gambaran diri yang inflated dan selalu menjaga keabadian hal tersebut, bukan untuk disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Yang kedelapan, ada the neurotic ambition for personal achievement. Beberapa individu menginginkan hal terbaik dan dorongan diri sendiri untuk mendapatkan achievement yang selalu lebih baik sebagai akibat dari basic insecurity-nya. Yang kesembilan, ada the neurotic need for self-sufficiency and independence. Beranggapan bahwa dirinya tidak beruntung dalam mendapatkan kehangatan, relasi yang memuaskan dengan orang-orang. Individu ini memisahkan diri dari orang lain dan menolak segala ketertarikan. Mereka biasanya menjadi loners atau penyendiri. Yang kesepuluh, ada the neurotic need for perfection and instability. Ketakutan akan berbuat kesalahan dan mendapat kritik. Individu memiliki need ini mencoba membuat dirinya sebagai orang yang tak pernah bersalah. Mereka tetap mencari kesalahan pada diri mereka sehingga mereka dapat menutupinya sebelum hal tersebut diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, Hornell lain dengan Freud dan Jung tidak berpendapat bahwa konflik tersebut merupakan ciri alamiah manusia dan kemudian tidak dapat dielakkan. Konflik muncul dari kondisi sosial. Individu yang menjadi neurotik adalah individu yang memiliki pengalaman kesulitan yang besar dari determinasi kultur, kebanyakan melalui media pengalaman di masa anak-anak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya dari video ini mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.